Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan kita, Anda dan saya serta kita semua seringkali merasakan bosan, jenuh, dan merasa hidup ini monoton. Tetapi jangan menjadikan kebosanan, kejenuhan, dan juga kekakuan di dalam hidup kita untuk mengkhianati dan menjauhi Tuhan yang sudah baik kepada kita. Menggerutu bukanlah penyelesaian, tetapi buatlah hidup Anda, saya, serta kita semua semakin hidup dan berwarna dengan lebih kreatif, lebih solutif, dan lebih berani untuk terlibat di dalam memuliakan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, pengampunan dosa senantiasa Kau sediakan bagi kami umat-Mu yang rapuh ini. Bukalah hati kami agar selalu mengusahakan hidup suci dan pertobatan yang tulus. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam kitab Bilangan, Anda dan saya serta kita semua diingatkan bahwa Allah senantiasa begitu menyayangi umat-Nya. Meskipun berkali-kali dikhianati, meskipun berkali-kali dijauhi, meskipun berkali-kali dituduh bahwa Allah tidak mencintai mereka, bahwa Allah tidak menyertai mereka, tetapi Allah, Sang sumber kehidupan yang adalah cinta itu sendiri, Dia tetap membuka tangannya, menunggu kedatangan kita berbalik dari dosa. Bahkan ketika kejenuhan, kebosanan, dan merasa hidupnya monoton, hingga akhirnya mereka membuat sesuatu yang lain, membuat patung lembu dan disembah oleh mereka, dan bukan lagi Tuhan yang disembah, tetapi buatan tangan mereka sendiri yang disembah, hingga akhirnya mereka mengalami musibah, dipakut oleh ular. Dan ketika Musa berdoa, Tuhan memberikan sebuah jalan keluar. Dia memberikan sebuah cara agar Musa membuat ular tembaga, dan barang siapa dipakut menatap ular itu hingga akhirnya mereka menjadi tahir dan sembuh. Jangan sampai di dalam tugas perutusan kita di dalam perjalanan hidup, lantas kita tidak ikhlas, lantas kita setiap saat mengkritik, menggerutu, merasa bahwa kita ini orang yang paling terbebani, merasa bahwa diri kita ini adalah orang yang sulit. Begitu banyak penderitaan yang dialami, Anda dan saya serta kita semua diingatkan kembali bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan doa orang beriman. Bahkan Dia senantiasa mendengarkan teriak kita minta tolong, asalkan hal itu demi sebuah kebaikan untuk banyak orang dan hidup kita. Tetapi seringkali kita tidak menyadari itu. Seringkali kita tidak mengerti pengorbanan yang dibuat oleh Yesus demi dosa-dosa kita. Harapannya sama dengan ketika ular tembaga ditinggikan di padang gurun dan orang yang memandangnya disembuhkan. Maka semoga dengan kita melihat dan memandang salib yang merupakan tanda kemenangan yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus atas dosa yang membelenggu manusia, Ia telah membebaskan kita dari bahaya kematian yang diakibatkan oleh dosa. Anda dan saya serta kita semua diingatkan selalu bagaimana Kristus senantiasa taat dan setia
dan bahkan ia rela menderita demi keselamatan dan pembebasan kita. Maka jangan sampai penderitaan yang kita alami, penderitaan yang kita lalui menjadikan kita justru menjauh daripada Dia sang pemilik kehidupan. Ingatlah bahwa benih itu sudah ditanam di dalam hidup kita yang merupakan sabda Tuhan, dan Kristuslah penaburnya. Dengan tegas dikatakan, setiap orang yang menemukan Dia akan hidup selama-lamanya. Jika Anda dan saya serta kita semua ingin hidup, maka ikutilah Kristus. Tidak hanya caranya di dalam berkata-kata, tetapi juga cara hidupnya di dalam dunia kehidupan nyata. Karena iman bukan hanya rangkaian kata, tetapi ekspresi dan cara hidup kita sebagai orang beriman yang senantiasa menjadikan kasih sebagai dasar atas hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Tuhan sungguh luar biasa. Ia tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Bahkan ia menunggu pertobatan dan waktu kita kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki. Mari kita jadikan hari ini sebagai hari yang penuh berkat dan bukan sebaliknya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.